Pernah nggak sih ngerasain sengatan kecil pas nyentuh gagang pintu? Atau lihat rambut tiba-tiba berdiri sendiri? Itu bukan sihir loh, itu kekuatan tak kasat mata yang bakal kita bongkar hari ini, yaitu listrik statis. Pasti pernah dong iseng-iseng gosokin balon ke rambut, terus lihat rambutnya jadi berdiri kayak melawan gravitasi gitu? Nah, fenomena yang kelihatannya sepele ini sebenarnya jadi pintu gerbang kita buat ngertiin konsep yang jauh lebih besar. Yap, itu semua kerjaannya listrik statis. Dan di sini, kita nggak akan buka buku teks yang tebel itu. Sebaliknya, kita bakal langsung masuk ke laboratorium virtual, pakai simulasi FET buat lihat sendiri gimana sih sebenarnya semua ini bekerja. Oke, kita mulai aja ya eksperimen pertama kita. Simple kok, aktor utamanya cuma dua. Sebuah balon dan sebuah sweater. Kira-kira apa ya yang bakal terjadi di antara mereka? Di lab virtual kita ini ada sweater, balon, sama dinding. Nah, yang penting buat dicatat nih, pada awalnya semuanya itu netral. Maksudnya netral tuh jumlah muatan positif dan negatifnya seimbang banget. Jadi ya nggak ada yang saling narik, nggak ada yang saling tork, semuanya ada mayam. Oke, sekarang ini dia bagian kuncinya. Waktu kita gosok-gosokin balon ke sweater, lihat deh, ada sesuatu yang pindah. Partikel-partikel super kecil yang muatannya negatif, namanya elektron, ternyata lebih senang nempel di balon. Jadi mereka lompat deh dari sweater, ninggalin si sweater jadi kekurangan muatan negatif, dan bikin balonnya jadi kelebihan muatan negatif. Jadi intinya gini, cuma dengan gesekan simpel tadi, kita udah berhasil mengubah dua benda yang tadinya netral jadi punya muatan listrik. Sweaternya sekarang jadi positif, dan balonnya jadi negatif. Nah, sekarang kita udah menciptakan potensi buat terjadinya interaksi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang bakal terjadi kalau dua benda yang muatannya udah berlawanan ini kita deketin lagi? Kira-kira, si balon yang negatif ini bakal ngapain ya ke sweater yang positif? Dan lihat, mereka saling tarik, nempel. Nah, ini dia aturan dasar pertama kita di dunia perlistrikan. Muatan yang berlawanan jenis itu pasti saling tarik-menarik. Oke, jadi soal positif ketemu negatif udah jelas ya, mereka saling suka. Sekarang kita naikin level tantangannya dikit. Kita masuk ke misteri berikutnya, yaitu si dinding yang netral. Ingat loh, dinding ini kan netral, muatannya seimbang. Kalau dipikir-pikir pakai logika, harusnya sih nggak terjadi apa-apa kan? Coba tebak deh, apa yang bakal terjadi pas balon negatif ini kita deketin ke dinding yang netral? Wow, lihat itu. Balonnya nempel. Balon yang negatif ini ternyata juga ketarik sama dinding yang netral. Loh, kok bisa? Bukannya tadi aturannya cuma yang berlawanan jenis yang bisa saling tarik? Nah, disinilah fisika jadi seru banget. Jawabannya itu ada di sebuah fenomena keren yang namanya induksi listrik. Coba bayangin ya, ini tuh bukan kayak elektron yang pindah rumah permanen. Ini lebih kayak pergeseran sementara aja. Jadi, induksi itu intinya penataan ulang muatan di dalam benda cuma gara-gara ada benda lain yang bermuatan di dekatnya. Gini cara kerjanya. Waktu balon negatif deketin dinding, dia seolah-olah nakut-nakutin elektron-elektron yang ada di dinding. Karena sama-sama negatif, mereka kan saling nggak suka, jadi saling tolak. Nah, elektron di dinding ini langsung pada kabur, geser ngejauhin balon sejauh mungkin. Hasilnya, permukaan dinding yang ditinggalin tadi jadi bermuatan positif. Dan karena positif ketemu negatif itu saling tarik, hap, nempel lah si balon. Oke, kita udah lihat ya gimana muatan yang berlawanan itu saling tarik. Sekarang, waktunya buat bagian terakhir dari eksperimen kita. Gimana ceritanya kalau yang ketemu itu muatan yang sejenis? Buat ngebuktiinnya, kita bakal bikin kembaran buat balon pertama tadi. Kita ambil balon kedua, terus kita kasih muatan negatif dengan cara yang persis sama. Gosok-gosok ke sweater. Oke, sekarang kita punya dua benda dengan muatan yang identik. Perhatiin deh apa yang terjadi pas kita deketin dua-duanya. Saling dorong, mereka ngejauh, kayak ada tameng nggak kelihatan di antara mereka gitu. Dan ini jadi bukti sempurna buat aturan dasar kita yang kedua. Muatan yang sejenis itu pasti bakal selalu tolak-menolak. Oke, jadi dari percobaan-percobaan simpel tadi, sebenarnya kita udah ngebongkar aturan-aturan dasar yang ngatur muatan listrik. Yuk kita simpulin bareng-bareng apa aja yang udah kita temuin. Jadi intinya tuh ini, yang sejenis bakal tolak-menolak, yang beda jenis bakal tarik-menarik. Simple. Dan semua ini bisa terjadi gara-gara perpindahan si partikel super kecil yang namanya elektron.
Kalau suatu benda kekurangan elektron, dia jadi positif. Kalau kelebihan elektron, ia jadi negatif. Nah, dari prinsip sesederhana ini, semua fenomena kelistrikan yang rumit itu berawal. Dan ini satu pertanyaan terakhir buat dipikirin. Kalau aja perpindahan elektron sekecil ini bisa bikin balon nempel di dinding, coba deh bayangin, apa yang terjadi kalau perpindahan muatan ini skalanya raksasa terjadi di atmosfer kita? Fenomena alam super dahsyat apa yang jadi hasilnya? Coba pikirin ya. Sampai ketemu di bahasan selanjutnya.